Ya. Bapak Ibu, Ya. awali kegiatan kita dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Tidak penuh rahmat Tuhan sertamu, pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oh Maria, pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan, pujilah antara kita. dan berpujilah untuk kami berdosa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Berikanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hingga pagi ini, sehingga kami bisa bangun dengan segar dan siap untuk melaksanakan aktivitas kami. Ya Bapak, kami berkumpul di sini untuk mengikuti pengajaran dari Romo Gunawan. Semoga apa yang disampaikan bisa menguatkan iman kami kepada doa yang singkat ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Amin. Pagi semuanya. Wow. Ya, bicara soal pewartaan yang menjadi tugas kita, tugas gereja, rupanya tidak pernah habis ya. Karena minggu kemarin kita juga melihat, mendengarkan satu bacaan Injil tentang pewartaan. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang mengenal Kristus ketika dibaptis, berjumpa dengan Yesus, melihat kerendahan hati Yesus yang mau solider dengan orang-orang kecil, orang berdosa, dibaptis bersama-sama. Artinya Yohanes juga melihat jati diri dari Tuhan Yesus sendiri. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis terhadap pribadi Yesus, sehingga dia mengatakan dalam teks yang lain, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi membuka tali sepatu, tali kasut itu zaman dulu adalah pekerjaan seorang budak. Zaman perbudakan, zaman Romawi, zaman kuno itu sangat terkenal perbudakan. Sekarang sudah dihapus, tidak ada lagi perbudakan, meskipun kadang-kadang ada praktek. Di Tangerang misalnya saja pernah ada keluarga yang menyetrika pembantunya, misalnya saja. Mungkin bukan di residen kan? Karena apa? Karena mungkin sudah mulai tua, keriput-keriput supaya halus, ini disetrika. Ya, terus. Nah, tapi sekarang perbudakan dalam bentuk yang lain, bukan dalam penganiayaan, mungkin dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Maka dari kata-kata Santo Yohanes Pembaptis itulah kita mengenal Kristus siapa sebenarnya, yang nanti akan terungkap dalam seluruh Injil Yohanes, siapakah Yesus.
Maka ketika Yohanes Pembaptis mengenal Yesus dengan baik, tahu dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka itu diwartakan kepada banyak orang dan kepada murid Yesus. Dari bab 1 yang kemarin kita baca, itu sudah 2 kali Yohanes mewartakan. Pertama, kepada orang banyak dalam bab 1 ayat 29 dan bab 1 ayat 35. Pertama, kepada orang banyak, lihatlah anak domba Allah. Yang kedua, kepada 2 murid yang disebut Andreas, satunya tidak disebutkan namanya. Dalam banyak kisah memang ada beberapa teks yang tidak menyebut nama. Misalnya 2 orang Emmaus itu hanya disebut Kleofas, satunya siapa? Lalu ketika Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, ada 7 orang murid yang ikut menjala ikan bersama Petrus. Hanya 5 yang disebutkan, 2 tidak disebutkan namanya. Ada beberapa hal lagi, teks lagi yang mengatakan demikian. Itu semua untuk membuka sebuah refleksi bagi kita. Siapa tahu yang tidak disebut namanya itu adalah kita-kita yang membaca ini. Siapa tahu kita adalah orang yang ikut disalib bersama Yesus. Siapa tahu kita ikut menjala, siapa tahu kita ikut pergi dari Yerusalem ke Emmaus dan lain sebagainya. Ya, 2 orang murid yang mendapatkan pewartaan dari Yohanes Pembaptis hanya disebut 1, Andreas. Yang kedua, nggak ada namanya, mungkin Pak Yopi atau Pak Edi. Gitu. Nah, satu pertanyaan yang sangat mendasar yang dikatakan oleh Yesus mungkin menjadi permenungan kita juga ya. Ketika Andreas itu mengikuti Yesus dari belakang, Yesus menoleh. Lalu pertanyaannya, apa yang kamu cari? Apakah yang kamu cari? Mungkin kita semua juga kadang-kadang bertanya, kita jadi orang Katolik itu mau nyari apa? Kita ikut perekat mau nyari apa? Kita ikut misa mau cari apa? Kita ikut aktivitas di dalam banyak organisasi, di masyarakat mau mencari apa? Saya pernah bertanya kepada orang Jawa waktu di Jawa Tengah, kamu mau cari apa di dalam menjadi Katolik? Dia jawabnya pakai bahasa Jawa, go, Romo. Go, tahu nggak go? Golek sego, golek swarga, katanya. Go. Oh, iya. Artinya? Golek itu mencari ya, Mencari nasi. Dan mencari surga. Mencari nasi dan mencari surga. Dan itulah yang menjadi ungkapan dari sikap sukacita. Nah, ketika Andreas ditanya, kamu mencari apa? Lalu pertanyaannya adalah, Guru tinggal di mana? Di mana engkau tinggal? Artinya, dia ingin mengenal Yesus. Dan akhirnya ketika mengenal Yesus, dia berjumpa dengan yang dicari, yakni Sang Mesias. Nah, kalau kita kemudian kembali kepada kita semua, kita mencari apa di dalam mengikuti Yesus dalam gereja Katolik? Mungkin pertanyaannya akan dijawab dengan beraneka ragam. Ya. Ketika kita sharing-sharing di tempat ini, ada satu yang mengesankan ya, bahwa ada jawaban mencari satu kedamaian. Ketika kita mendengar misalnya seorang paus seperti Paus Fransiskus, atau mendengar orang-orang yang memberikan sharing pengalaman hidupnya, dia merasakan, kok ketika saya mendengar suaranya, ketika mendengar pengajarannya, pergaulannya, hati saya sejuk. Kesejukan inilah yang dirasakan sebagai satu kebahagiaan yang
dialami di dalam perjumpaan dengan seorang, itu baru berjumpa dengan manusia. Meskipun manusia yang memang sangat terhormat, belum kalau ketemu Tuhan Yesus, pasti lebih lagi, lebih indah, lebih damai, lebih penuh sukacita. Kalau kita kembali kepada sabda Yesus, sabda dalam khotbah yang pertama, sabda bahagia, pasti setiap orang mau mencari apa? Mencari kebahagiaan. Ya, di sana ada 8 sabda bahagia yang pernah kita dengar. Ya. Ada 2 bagian, bukan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi bagian yang kedua untuk orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi. Di dalam Matius dikatakan untuk para nabi. Yang ini berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Maka rupa-rupanya sukacita dan kebahagiaan inilah yang mau kita cari seperti Andreas. Dan ketika Andreas mencari sukacita dan kebahagiaan, itu dialami ketika murid-murid Yesus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga perjumpaan dengan Yesus yang dialami sebagai sebuah kebahagiaan, itu membuat Andreas cerita kepada orang lain, yakni pertama kepada saudaranya, yakni Petrus, Simon Petrus. Kemudian diajak untuk bertemu dengan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia itu dilihat dari 2 sisi. Atau di dalam perjanjian lama sebetulnya ada banyak istilah anak domba dengan berbagai macam permenungan anak domba. Tetapi 2 teks itu yang seringkali dominan di dalam pembicaraan Sang Anak Domba Allah. Yang pertama adalah yang seringkali kita baca di pesta atau di perayaan Jumat Agung. Jumat Agung itu Yesaya 53, itu di sana diungkapkan bagaimana dan pribadi seperti apa Yesus yang menderita sengsara itu. Diungkapkan di dalam Deutero Yesaya, kemungkinan Deutero Yesaya itu tidak ditulis oleh Yesaya sendiri, tetapi mungkin oleh orang lain, mungkin oleh muridnya, mungkin oleh siapa, tidak tahu, maka disebut Deutero Yesaya. Ya. Di sana dikatakan bagaimana Yesus digambarkan sebagai anak domba yang kemudian dibantai, disalibkan. Tetapi di dalam kitab Wahyu ada sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam kitab Wahyu diungkapkan tentang kuasa Allah yang tampak dalam Sang Anak Domba. Misalnya kitab Wahyu bab 5 ayat 6 dikatakan di sana sebuah gambaran tentang surga di mana anak domba bertahta di sana. Bagaimana diungkapkan? Saya akan bacakan sedikit tentang anak domba di surga. Maka aku melihat di tengah tahta dan 4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak domba yang di dalam kitab Wahyu ditempatkan dalam konteks tahta Allah. Maka di sana mau dikatakan sebuah kuasa yang dimiliki oleh Sang Anak Domba yang disembelih. Maka Yesus menggambarkan Yesus yang disembelih, yang dibunuh, mempunyai kuasa
berkuasa untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Maka di sana ada sebuah nilai, istilahnya bahasa Latin soteriologis, ya, nilai keselamatan. Maka yang menghapus dosa dunia adalah Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang ada di dalam misa-misa kudus, kita tahu misa kudus kan selalu mohon belas kasih Tuhan, seperti dalam doa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus jawabannya adalah kasihanilah kami. Dalam litani juga kasihanilah kami selalu ditempatkan permohonan untuk Allah yang Maha Kuasa yang bertahta. Dalam litani Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, kasihanilah kami. Maka kalau kita berdoa Tuhan kasihanilah kami, kita membayangkan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang penuh kuasa untuk memberikan belas kasih kepada manusia. Lalu apa yang kamu cari, kata Yesus? Pasti setiap orang itu mempunyai jawaban yang bermacam-macam. Tapi saya kalau melihat dalam kitab suci, kita sebetulnya memang hidup ini mencari sukacita, mencari kebahagiaan. Saya masih ingat kata-kata Monsinyur Leo Sukoto ketika dia ditanya oleh umat pada suatu saat, pada satu perjumpaan pertemuan. Dulu Monsinyur Leo Sukoto seringkali keliling di dikanat untuk tanya jawab. Waktu saya di Pasar Minggu, saya di Jakarta Selatan juga mengadakan perjumpaan Bapak Uskup dengan umat. Banyak sekali aula di Marinir waktu itu penuh, mungkin lebih dari 1.000 orang. Satu orang bertanya, Bapak Uskup, Monsinyur Leo Sukoto, apa yang dicari dan apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan, dia menjawab, kalau saya bisa membahagiakan orang lain, saya bahagia. Jadi kebahagiaan adalah suatu action untuk membahagiakan orang lain, maka dia akan menjadi bahagia. Maka tadi disebutkan dalam sabda bahagia, siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah adalah sebutan yang sebetulnya dipakai bukan hanya kepada Yesus. Dulu, zaman dulu, itu semua orang yang mengikuti Tuhan, dibaptis, sering disebut, kamu juga anak Allah, bukan? Kita juga menjadi orang Katolik, menjadi anak Allah. Tetapi anak Allah yang dipakaikan kepada Yesus, dikenakan pada Yesus, adalah anak Allah yang di atas segala-galanya, di atas anak-anak Allah kita. Betul-betul punya relasi yang sangat kuat dengan Tuhan. Maka inti dari kehadiran Yesus di dunia adalah juga mau datang kepada kita semua untuk memberikan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Maka Pak Andreas ketika ditanya, kamu cari apa? Lalu pertanyaannya, di mana engkau tinggal? Artinya apa? Ketika Andreas ingin mencari sesuatu, dia harus bersama-sama dengan orang yang memberikan sukacita dan kebahagiaan. Dia harus bersama-sama, dia harus tinggal, harus bersatu secara erat dengan Kristus. Maka maka Andreas kemudian hidup bersama-sama dalam rumah bersama dengan Yesus. Dalam kebersamaan itu, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan itu sebetulnya terbuka atau kelihatan di dalam seluruh Injil Yohanes. Itu yang mau dibicarakan, itu yang mau dikatakan oleh Yesus, mari dan lihatlah. Dan kita diajak untuk melihat seluruh Injil Yohanes, dan itulah yang dicari dan akhirnya ketemu.
Andreas kemudian cerita kepada Petrus, saudaranya, aku telah berjumpa dengan Mesias. Rupa-rupanya harapan orang-orang Israel tentang Mesias itu sangat besar, luar biasa. Sejak zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang selalu mempunyai pengharapan kapan bisa ketemu dengan seorang Mesias. Karena apa? Karena pada zaman Raja Daud itu Israel mencapai puncak kejayaannya. Setelah Daud mati, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang raja pun yang sehebat Raja Daud. Meskipun Daud juga pernah berdosa, Daud pernah mengalami jatuh, tetapi dia bertobat dan kehebatannya menjadi idola bagi orang Israel. Dan ketika raja-raja yang meneruskan Daud tidak ada yang sehebat Daud, maka muncullah sebuah pengharapan. Pengharapan itu disebut pengharapan mesianisme. Artinya apa? Mesias adalah yang diurapi. Pada zaman perjanjian lama, pengurapan untuk seorang raja itu selalu dilakukan. Kita masih ingat bagaimana Raja Saul, raja pertama, sebelum menjadi raja, dia diurapi oleh Samuel. Siapa itu Samuel? Samuel adalah anaknya Hana sama Elkana, yang waktu itu Hana memohon agar diberikan anak. Sudah lama dia diejek oleh Penina, istrinya yang lain, karena dia tidak punya anak. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, akan saya persembahkan kepada Tuhan kalau saya punya anak. Akhirnya lahirlah Samuel dan dipersembahkan kepada Tuhan menjadi seorang nabi yang hebat. Maka Samuel kemudian diutus, dipilih oleh Allah untuk mengurapi setiap raja yang ada di Israel. Yang pertama adalah Saul, yang kemudian diteruskan oleh Daud juga diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Maka sesudah mereka kehilangan Daud, mereka punya pengharapan akan hadirnya seorang Mesias. Itu harapan semua orang Israel tahu. Kok tidak pernah hadir ya Mesiasnya, di mana? Raja berikutnya nggak ada. Raja yang hebat seperti Daud nggak ada juga. Maka ketika Yesus datang, hadir, memberikan satu karya yang luar biasa, sabda yang penuh wibawa, bahkan dikatakan penuh dengan bukan hanya mengatakan sesuatu dari orang lain, tetapi aku berkata kepada. Maka kemudian Andreas mengatakan, aku telah berjumpa dengan Sang Mesias. Maka meskipun Mesiasnya masih Mesias dalam konsep, bukan dalam Mesias yang sebenar. Pengharapan seperti ini mungkin ada di dalam kita sebagai orang Indonesia. Misalnya dalam cerita YouTube itu di Papua, di Papua itu ada orang yang mengungkapkan, berabad-abad, bertahun-tahun kami orang Papua nggak pernah mendapat perhatian di anak tirikan. Pernah itu terungkap di dalam cerita orang-orang Papua. Kapan mereka hanya bisa berdoa, mereka hanya bisa mohon kepada Tuhan supaya ada presiden yang memberikan perhatian, supaya sama dengan di Jawa, punya listrik, punya air, punya yang lain-lain juga seperti pulau-pulau yang lain. Akhirnya saat inilah mereka baru bisa mengatakan, doa kami dikabulkan, pengharapan kami sekarang ini ada nyata dalam diri seorang presiden yang sering mengunjungi Papua. Nah, rupa-rupanya seperti itulah
kehausan dari orang-orang yang berada di dalam penderitaan, di mana orang-orang Israel juga tidak pernah menemukan seorang pemimpin yang hebat. Maka ketika Andreas tinggal bersama dengan Yesus, akhirnya Andreas mengenal inilah Mesias, meskipun belum sempurna. Nah, apa yang kita cari kalau kita ditanya oleh Yesus seperti ditanyakan kepada Andreas? Apakah yang kamu cari? Mungkin kita bisa merefleksikan dalam seluruh perjalanan hidup, kita bekerja mencari apa? Ya. Pasti jawabannya adalah mencari kebahagiaan. Lalu kebahagiaan yang sejati itu seperti apa? Saya terkesan dengan kata-kata Monsignor Leo Sukoto tadi, saya bahagia kalau saya bisa membahagiakan orang lain. Ya, dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati. Maka saya mengajak, moga-moga kita juga boleh mempunyai sebuah pandangan yang sama. Saat kita semua mencari kebahagiaan, tidak pernah ketemu, tetapi justru ketemu ketika kita bisa membahagiakan sesama kita. Maka di dalam pengajaran, dalam ajaran Yesus, setiap pengajaran kemudian diungkapkan di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Misalnya dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan kebersamaan. Dan seringkali orang yang membahagiakan orang lain itu juga tidak selalu diterima oleh banyak orang. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang dimacam-macam. Tetapi meskipun Yesus harus difitnah, harus disalib, tetapi membahagiakan orang lain itu tidak pernah surut dari seluruh misi Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan manusia, ya. Karena dengan menghapus dosa manusia, di sana ada sebuah nilai keselamatan. Semoga inspirasi yang kita terima dari para murid Yesus juga menjadi kekuatan rohani bagi kita untuk membahagiakan sesama, karena kita semua akan menerima kebahagiaan itu sendiri dengan sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Yuk, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi pewartaan Romo pada pagi hari ini, dipersilakan. Romo, Bure, saya Ya, mau tanya. monggo Bu. Romo Gun, selamat pagi. Pagi. Nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak ya? Tadi kan sehubungan dengan rakyat Papua yang pengen yang bilang doanya baru dikabulkan sekarang gitu ya Romo. Ya. Saya pernah dapat pertanyaan dari orang teman gereja ya maaf dia memang susah gitu. Udah ngojek tapi masih kurang gini gitu, pokoknya keadaannya itu susah. Terus dia pernah tanya saya, apa saya salah berdoa Bu Endang gitu, kenapa Tuhan kok nggak pernah pokoknya memberikan suatu apa ya istilahnya rahmat gitulah yang kelihatan gitu, Pak. Misalnya anaknya bagaimana atau dia dapat pekerjaan yang lebih baik atau apa gitu. Romo gimana tuh Romo jawabannya kalau dia apa salah berdoa gitu? Mungkin ada yang mau sharing lagi menjawab pertanyaan Ibu Endang. Ya, kadang-kadang ada orang yang mempunyai persepsi bahwa setiap orang yang menderita kadang-kadang tidak mendapatkan gaji yang baik atau kesehatan yang baik, seolah-olah doanya tidak dikabulkan atau bahkan apakah saya ini orang berdosa. Kadang-kadang penderitaan dihubungkan dengan dosa seperti zaman dulu. Kalau penderitaan itu dihubungkan dengan dosa dan dengan doa yang salah, lalu Yesus bagaimana ya? Yesus itu penderitaannya luar biasa.
Maka seringkali diungkapkan di dalam kitab suci juga, dia disalib bersama dengan orang berdosa. Di kanan dan kirinya kan pendosa semua. Maka pemahaman orang pada waktu itu ketika melihat Yesus disalib, ada yang punya pendapat juga. Dia disalib bersama dengan orang berdosa, berarti dia juga termasuk orang berdosa. Maka dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, kalau nggak salah bab 1 ayat 8, dikatakan di sana, bagi orang Yahudi, salib itu, Yesus yang disalib menjadi batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena pemahaman orang-orang Yahudi itu kalau disalib berarti penjahat. Sehingga ketika kalau kita baca Injil Matius bab 27 itu dikatakan ayat 39 kalau nggak salah. Ketika ada orang yang lewat, orang lewat itu kan tidak tahu apa-apa sebetulnya. Seperti kalau kita lewat ke pasar, ada orang yang babak belur, langsung otomatis, jangan-jangan dia pencopet. Padahal kita nggak tahu, kita hanya lewat, tapi melihat itu. Di pasar kok ada orang yang dipukul babak belur, jangan-jangan dipukuli. Kenapa kok dipukuli? Mungkin pencopet. Macam-macam. Padahal kita tidak tahu persisnya apa yang terjadi. Juga kadang-kadang di dalam rumah tangga kok orang berantem luar biasa, keras sekali, suami istri, kok dari luar kelihatan, ngomongnya gini, suami itu lagi berantem loh. Itu kan kita hanya dari luar sambil lewat, tidak tahu persis apa yang terjadi. Ternyata ketika kita masuk di rumah itu, suami istri itu lagi latihan main drum. Terus sekali bisa terjadi ya. Ada aja. Ini lagi adegan seru berantem. Ketika ditanya mereka ketawa, loh kok lagi berantem? Kita lagi main drama ini, besok mau tampil di TV. Jadi batu sandungan itu terjadi. Ya. Karena apa? Karena Yesus disamakan dengan orang berdosa. Lalu bagi orang Yunani itu sebuah kebodohan. Mati kok disalib, ya konyol. Lalu kesimpulan dari Paulus, bagi Paulus salib itu adalah keselamatan. Kan beda sekali kan? Setiap orang dari orang Yahudi sebuah batu sandungan, orang Yunani kebodohan, tetapi orang Kristiani keselamatan. Nah, kita banyak mendapatkan cerita bagaimana orang-orang yang tadinya tidak berdaya akhirnya menjadi orang yang hebat karena usaha. Siapa tahu justru dibalik dari apa yang dialami mengandung sebuah misteri. Kita diajak untuk berjuang sedemikian rupa sehingga siapa tahu suatu saat kita akan mendapatkan berkat yang diharapkan. Ada waktunya. Waktu itu indah pada saatnya. Seperti di dalam nyanyian itu ya. Dalam nyanyian itu. Tuhan. Dulu ku tak tahu. Ya, apa tuh judulnya itu? Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan. Indah rencanamu. Yuk. Dulu saya waktu saya ditinggal papi saya umur 11 tahun kan, papi saya umur 40. Dulu saya pikir itu ya sampai udah nikah juga gitu. Dulu saya berpikir yang namanya berkat itu semua yang enak-enak gitu. Dapat kesehatan, dapat rezeki, dapat suami baik, dapat anak-anak yang hebat-hebat. Itu semuanya yang enak-enak, dulu saya pikir begitu ya. Tapi setelah saya ngejalanin gitu, ini setelah beberapa tahun kan papi saya kan meninggal saya umur 11 tahun gitu. Terus saya pikir gitu ya, ternyata berkat itu bukan cuma segala sesuatu yang kita lihat itu enak dari sisi manusianya gitu. Tetapi ternyata
kematian papi saya itu, ya bukan kematian itu jadi berkat, tapi artinya gini loh, di balik itu semua ada berkat, bahwa berkat itu nggak selalu yang menurut kita itu istimewa gitu. Ketika kita mengalami ada orang yang kita cintai itu meninggal, atau kita sakit, atau ada adik yang sakit, atau keluarga yang sakit, itu juga berkat ternyata begitu. Karena saya pikir begini, oh di balik itu semua Tuhan itu punya rencana. Mungkin kalau dulu papi saya itu nggak meninggal, dia kan sakit kena serangan jantung. Kita nggak tahu setelah itu apakah dia sehat atau enggak. Tetapi di balik itu semua itu yang membuat saya dan adik-adik saya dan keenam adik saya itu menjadi lebih mandiri gitu, lebih tough menghadapi hidup. Jadi saya pikir berkat itu nggak selalu yang orang lihat, wah dia hebat ya punya mobil, dia anaknya hebat ya, atau punya pokoknya yang segala sesuatu yang kita anggap baik gitu. Ternyata berkat itu juga segala sesuatu yang kadang kita pikir nggak enak, nah itu juga berkat. Karena di balik itu pasti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita. Itu aja sih. Terima kasih. Saya ingat sebuah cerita ketika saya di katedral, Siska masih ingat ya. Di sana di katedral itu ada Jalan Gunung Sahari 1, 2, 3, 4 sampai berapa 12 atau. Saya kenal seorang ibu yang tinggal di Gunung Sahari 11. Anaknya laki-laki itu nyari pacar nggak dapat itu. Dia cerita sendiri. Tiba-tiba dia naik motor itu kecelakaan. Lalu diangkut ke rumah sakit Karolus karena ke Garut. Apa yang terjadi? Ternyata itu jalan Tuhan ke Garuta. Aku sakit di Karolus. Dan di openi sama suster, akhirnya pacaran sama susternya, malah bersyukur kepada Tuhan karena saya ditabrak mobil. Iya, benar. Itu sungguh terjadi itu. Saya masih ingat ibunya namanya Bu Mariani. Anaknya namanya yang lupa malah saya. Ketika ketemu sana ini hasil kecelakaan ya, Romo gitu. Nah, maka kita diajak untuk melihat segala sesuatu dalam kacamata yang positif. Kalau presiden kita itu sering bilang dalam pidato yang sangat spektakuler waktu mau jadi presiden yang kedua itu. Sekarang sakit nggak apa-apa, sekarang sengsara nggak apa-apa, asal pokoknya kita mempunyai satu titik tujuan yang cerah yang mau kita tuju. Sekarang berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, maka kita diajak juga untuk melihat bahwa setiap cobaan, penderitaan, tantangan itu menjadi sebuah ujian bagi kita untuk menjadi lebih baik. Itu sudah dialami banyak. Moga-moga kita juga mengalami yang sama. Amin. Yuk, siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kalau buat saya pagi ini satu lagi pembelajaran bahwa saya bangga menjadi orang Katolik karena apa yang diajarkan itu bukan hanya melulu keduniawian, tapi justru yang lebih dalam lagi. Jadi kita sebagai umat Katolik itu tuh dipersiapkan untuk menghadapi segala sesuatu yang terutama tentang penderitaan, karena teologi orang Katolik itu kan teologi penderitaan ya, bukan teologi kesuksesan ya. Mungkin kalau mereka yang sukses merasa diberkati, tapi kalau kita justru dengan melalui penderitaan kita akan sampai ke Tuhan. Itu buat saya menkomentarin apa yang kita bicarakan pagi ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Terima kasih. Sama-sama Romo.
Waktunya sudah lewat, silakan Pak Lintaka kita tutup dulu ya, kita lanjutkan besok hari Rabu lagi ya teman-teman ya, Romo ya. Yuk, silakan Pak Lintaka. Bila kita tutup pertemuan kita dengan doa yang dipimpin oleh Romo. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mendengarkan pengajaran-Mu tentang pertanyaan dari apa yang kamu cari. Semoga kami dapat merefleksikan pertanyaan tersebut dalam hidup kami. Semoga sukacita karena membahagiakan orang lain lah yang kami cari. Selanjutnya pimpin kami dan sertailah dalam aktivitas kami, agar apa yang kami usahakan, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Silakan Romo. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu yang semuanya. Pelajaran Sampai Jumat.